Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin penonton dimanapun yang kalian berada, pada video kesempatan kali ini saya akan menampilkan atau menjelaskan tentang apa sih itu kartu kehidupan. Sebenarnya ini tidak perlu ditanggapi terlalu serius mengenai ini. Jadi ini cukup dianggap sebagai hiburan saja. Akan tetapi beberapa kali saya membantu orang melalui media ini, alhamdulillah orang bisa terbantu. Sebagai gambaran saja, dulu pernah saya membantu orang itu terpisah suami sama istri. Tapi mantan suami ini mau bertemu kembali, katanya mau memperbaiki hubungan dengan istri yang sebelumnya itu. Kemudian mintalah untuk dibukakan kartu ini. Kartu ini bisa didapatkan di mana saja dan harganya pun murah. Jadi dulu ketika saya beli ini, ya namanya beli kartu remi-remi gini kan orang anggapannya yang tidak baik. Wajahnya itu wajah si tukang jual ini seperti nggak suka ngelihat saya beli ini. Saya pakai kopiah beli ini, ya mungkin disangka macam-macam. Nah, jadi kita tidak bolehlah sangka buruk kepada siapapun, tidak boleh, karena Allah selalu memandang hati kita. Apa yang diniatkan oleh kita itulah yang Allah ketahui. Jadi ketika melihat orang yang kelakuannya menyala, jangan langsung kita ponis dia orang yang salah, belum tentu. Jadi niat saya beli ini mudah-mudahan dengan izin Allah juga bisa membantu orang. Silahkan bagi yang sependapat dengan saya, silahkan. Bagi yang tidak sependapat ya silahkan. Dan saya juga ini meminta agar ini dianggap sebagai hiburan saja, tidak usah terlalu ditanggapi dengan serius. Penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan cerita tadi, akhirnya dibukalah kartu kehidupan ini. Ternyata di dalam kartu kehidupan ini saya melihat ada kartu lop hitam pakai pedang. Hitam itu kan indikasi bahwasanya itu buruk. Kata saya, lebih baik jangan ditemuin dah istri yang dulu, karena ada kartu ini. Ya mungkin karena nggak terlalu menghiraukan dengan pesan saya, akhirnya tetap berangkat orang tadi. Ketika berangkat menemui istrinya yang terdahulu, ternyata apa? Pihak keluarganya ada yang nyerang dia sampai berdarah di sini. Maksudnya gambaran bahwasanya orang yang berpedang tadi bisa berbahaya untuk menyerang. Ternyata terjadi. Nah, jadi dimaksudkan dengan kartu ini agar nanti diperlihatkan bagaimana sikap kita yang bagus untuk menghadapi persoalan ini. Apakah harus diteruskan menemui atau cukup sudah? Nah, ternyata pesannya di dalam kartu tadi jangan ditemui, karena ada orang yang berpedang, maksudnya musuh nih, dan hitam, dan wajahnya itu waktu itu saya lihat geram sekali. Maksudnya geram sekali kepada orang yang mau nemui mantan istrinya tadi. Itulah gambaran sekilas tentang itu. Dan beberapa kali saya menangani orang yang bermasalah, alhamdulillah sesuai saja dengan kehidupan nyatanya.
Nah, baiklah langsung saja kita bahas apa sih itu kartu kehidupan. Jadi di sini ada beberapa kartu orang. Perempuannya ada 4 kartu. Sedangkan laki-lakinya ada 7 atau 8 kartu. Seperti yang kita ketahui, ada kartu lob hitam. Kartu lob hitam ini ada dari angka 1 sampai 9, tidak ada yang 10. 1 sampai 9. Kartu lob hitam ini menceritakan tentang masa lalu. Jadi ini berbicara tentang masa lalu dan kegelapan. Biasanya kurang baik Bang kalau untuk kartu ini kurang bagus. Kalau banyak keluar kartu ini, maka banyak masa lalunya yang kurang baik. Kemudian ini kartu cinta. Cinta yang berwarna. Ini tadi cinta tapi hitam. Melambangkan tentang cinta. Mungkin bagaimana kondisi cintanya saat ini. Jadi kartu ini berkisar tentang keadaan seseorang itu pada hari itu. Misalnya ada orang yang datang kepada saya tentang masalah ini, maka kita bukalah kartunya, dan itulah kartu dia hari ini. Kartu cinta ini juga ada dari urutan 1 sampai 9. Kemudian kartu keriting ini menceritakan tentang kerinduan. Biasanya yang datang-datang ini anak-anak muda. Tapi sebenarnya bisa untuk siapa saja. Anak-anak bisa, orang dewasa bisa, orang yang sudah berkeluarga bisa, yang sudah tua bisa saja. Cuman kebanyakannya itu yang datang kepada saya itu orang-orang muda yang misalnya punya masalah dengan pasangannya. Misalnya dia curiga sama pasangannya itu, apakah dia punya pasangan lain selain saya gitu. Orang ini kan dalam masa PDKT mungkin gitu. Dibukalah kartunya. Kalau memang ada, insya Allah memang ada kartunya keluar. Oh ternyata misalnya dia punya orang dekat nih. Ini, nah orangnya begini-begini. Nah, ini kartu kerinduan dari 1 sampai 9 juga kartu. Nah kemudian ada kartu gegetas. Kartu ini melambangkan keuangan, harta ya, duit, bahasa kita duit. Biasanya di sini ketahuan nih orang ini ya, mohon maaf mungkin uangnya sedikit, atau memang saat itu orangnya sedang punya uang banyak. Jadi kartu itu menceritakan kondisinya saat itu. Ya. Dan itu pun ada dari urutan 1 sampai 9, tidak ada 10. Penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di dalam kartu ini juga ada kartu joker. Jokernya ada 2 dan joker hitam ada 1. Biasanya ini poin-poin tertentu yang kita cari. Bersyukur bagi dia yang dapat 2 joker. Berarti kebaikan
sedang berpihak dengan dirinya. Maksudnya ini menampilkan bahwasanya dirinya itu sedang bagus, baik. Berbeda halnya apabila dia mendapatkan kartu joker hitam, berarti ada tuh yang tidak baik dari diri seseorang itu, yang perlu diperbaiki agar jadi lebih baik keadaan hidupnya. Kalau seseorang itu dapat joker satu yang berwarna ini, kemudian dapat dengan ini, maka hilanglah yang hitam ini, menutupi kepada yang hitam. Maksudnya kebaikan tetap ada pada dirinya. Maksudnya solusi untuk permasalahannya itu insya Allah bisa digapai oleh orang itu. Nah, kemudian kita berbicara tentang kartu orang. Kalau untuk perempuan itu ada 4 kartu, laki-laki ada 8 kartu. Kenapa sih kartu perempuan lebih sedikit daripada kartu laki-laki? Karena katanya sih laki-laki itu terbanyak tingkah lakunya pada perempuan. Kelakuannya itu macam-macam laki-laki. Kalau perempuan kurang banyak tingkah lakunya, ya, tergantung pembawaan dirinya. Maksudnya sikapnya ya seperti itu bang, perempuan itu. Tapi terkadang perempuan itu sulit untuk ditebak. Terkadang laki-laki diuji kepekaannya agar peka terhadap perasaannya. Terkadang perempuan ini sulit untuk ditebak. Intinya seperti itulah. Tapi perempuan itu saja tingkahnya. Kalau laki-laki macam-macam. Ya. Langsung saja. Queen gegetas. Kondisi bunganya sedang lumayan mekar. Biasanya kalau kartu ini timbul, inilah gambaran orang itu. Misalnya nanti ada perempuan datang, kemudian dia memilih kartu, 4 kartu ini, ternyata yang keluar kartu ini. Maka ini gambaran bahwasanya perempuan itu adalah materialis. Sangat suka terhadap, mohon maaf, uang ya, mata duitan, dan kehidupannya tidak terlalu tertata. Tapi pada intinya semua kartu ini menggambarkan kondisi orang itu. Dan nanti penglihatan itu sebenarnya akan terbuka ketika orang itu mengambil kartu ini. Kalau tidak ada target yang saya bacakan kartunya, maka sulit untuk mendeteksi bagaimana sih kepribadian orang itu. Jadi misalnya yang keluar ini, yang seperti yang saya katakan tadi, ini melambangkan kartu kerinduan. Jadi bisa dikatakan orang tadi sedang merindukan, ada yang dirindukan. Ini adalah orang yang gelap hati, ya, atau orang yang punya masa lalu yang kurang mengenakan, ya, atau merasa seperti orang yang ditelantarkan. Nah, ini cinta, orang yang sedang bergembira kalau yang dapat kartu ini. Karena sebelum saya berikan kepada orang tadi, dia mengambil kartu tadi dengan insting dia. Nah, bunganya sedang mekar. Jadi misalnya seperti ini, saya kocok kartu ini, saya serahkan, silahkan dipilih tanpa melihat kartu. Misal dia memilih ini, nah, berarti inilah kondisi dia saat ini, ya. Tapi ingat, ini tadi hanya sekedar hiburan saja. Nah, bagi laki-laki, nah ini sebenarnya yang saya ceritakan tadi, kartu yang timbul ketika sang suami ini mau menemui mantan istrinya. Ini garang sekali ini.
kata saya lebih baik tidak ditemui karena ada musuh yang menanti di situ. Ternyata terjadi luka di sini. Ini orang yang mengharap cinta tapi tidak dihiraukan cintanya. Lihat bunganya layu. Tetapi kondisi kartu ini menyesuaikan dengan kondisi orang itu. Nah, ini bahaya sekali. Kartu ini menampilkan seseorang yang menjadi musuh dalam selimut. Di wajah baik tapi punya niat yang tidak baik. Lihat, ada pedang di belakang kepalanya. Maksudnya dibuka baik tapi bakal nyerang nih. Ini yang dikhawatirkan biasanya kalau timbul kartu yang seperti ini. Misalnya ada orang yang sedang PDKT, kemudian dia menanyakan bagaimana apakah pacarnya itu punya pasangan yang lain atau tidak. Kalau timbul yang ini berbahaya ini. Tapi kalau kita berpegang kepada Allah yang menguasai hati manusia, sebenarnya hal-hal yang seperti ini tidak perlu terlalu dirisaukan lah. Ibarat kata kalau memang dia jodoh kita untuk kita, akan sampai kepada kita. Gak usah khawatir lah masalah jodoh. Ini yang seperti yang perempuan tadi, wajahnya murung. Ini masa lalu yang kurang bagus, seperti orang yang ditelantarkan dan lain sebagainya. Nah, ini orang yang sedang giat bekerja, seperti ada celurit nih, maksudnya sedang berusaha untuk mencari rezeki. Gegetas ini kan lambang uang tadi. Ini pun sama, tapi ada maksud-maksud tertentu nanti disesuaikan dengan kartu yang dibuka oleh orang. Nah, kemudian ini kartu kerinduan. Sebenarnya ini kurang bagus karena ada pedangnya, tapi penafsirannya bagaimana tergantung bagaimana kondisi orang itu. Ini pun kartu kerinduan. Orangnya besar, kondisi tubuhnya besar, dan seperti memegang tameng. Tentu ada maksud-maksud tertentu nanti tergantung kondisi orang itu. Sudah habis. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti penjelasan saya ini. Sebenarnya sulit agak memahami ini karena tidak dites, tidak dicoba langsung. Kalau ada orang yang mau membuka, nah itu biasanya lebih mudah dipahami. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi kalau ada kehilapan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.